Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Ahmad Ulin Nur Hafsun, STHI MPDI. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih, Bapak Ibu dan Kasih penyelenggara, Pak Jalo, Pak Jawas, Ipari, dan segenap ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang berbahagia. Pada pagi hari ini kajian hari yang ke-20 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini akan diisi oleh yang berhormat Bapak Kiai Haji Fakih Hidayat Al-Hafidz, insyaallah. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kebaikan ini dan mendapatkan jodoh. Amin. Mengawali pertemuan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Alkitab Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, telah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita yang berhormat Bapak Kiai Haji Fakih Hidayat. Kepada yang bertanya dipersilakan, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Kiai Haji Ahmad Ulin Nur Hafsun, STHI MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi dan penyelenggara, Bapak Ibu pejabat fungsional maupun struktural yang berbahagia, dan semua pegawai Kementerian Agama Kota Surakarta, rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa diizinkan untuk menjalankan siam Ramadan sampai hari yang ke-20. Alhamdulillah, waktu tidak terasa begitu cepat hingga kita akan sudah mendekati penghujung di bulan siam Ramadan. Alhamdulillah. Sedih apa senang? Ramadan mau berakhir, sedih atau senang? Ya, campur-campur ya. Ya, belum tunggu kelambi. Ya, yang ada harapan-harapan ya tentunya, dan kalau kita itu punya angen-angen ya. Bisa kalau Ramadan sudah mendekati hari raya, tentu ada keinginan-keinginan yang belum akan kita capai. Ya, kalau dulu Ramadan itu Kanjeng Nabi dan para sahabat itu semakin ditinggalkan oleh bulan Ramadan, beliau sama-sama sedih. Podo ya. Oh iya. Alhamdulillah berarti masih ada. Ya, sedih dalam artian akan ditinggal oleh bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Namun pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan, kemarin saya diamanai
temanya tentang potensi dan bakat di dalam bulan Ramadan. Tentunya kita semua punya potensi ya, potensi kebaikan, keburukan itu semuanya potensi. Dan bakat itu juga semua orang punya. Tapi yang kita gali ini bukan potensi ya, tapi yang tentunya adalah buah daripada Ramadan itu sendiri ya, bukan potensi bakat bulan Ramadan. Yang kita gali adalah manfaatnya, hikmah, ending daripada bulan suci Ramadan ini apakah bisa memberikan asar atau dampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bahas tentang potensi ya, yang ada di dalam bulan Ramadan. Namun sebelumnya saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua dan pemirsa YouTube untuk jangan lupa subscribe, karena subscribe adalah gratis. Dan yang belum follow segera follow. Bapak Ibu sudah follow, alhamdulillah. Nah, kemudian bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi update kami berikutnya. Ya, ini Kementerian Agama itu punya channel sendiri YouTube. Tidak hanya channel YouTube saja, ada TikTok ya. Biasanya ibu-ibu sering goyang-goyang TikTok ya. Nah, ada. Bapak-bapak juga. Kemarin itu HP saya sampai jatuh, pecah. Gara-gara mau goyang-goyang TikTok. Tapi wong tua mokal-mokal. Aku dibilang ini. Ya. Jadi ada TikTok. Kalau TikTok itu belum ada ya, kemudian adanya ya, yang masih punya ada penyuluh ya. Penyuluh itu punya akun TikTok sendiri, namanya apa itu Mbak Neni? Piska ya, Piska. Yang belum follow nanti cari ya, Piska itu penyuluh agama Islam Surakarta. Itu followernya hampir berapa itu? Hampir 2000 insya Allah. Oh iya. Iya. Apa yang kita gali potensi dalam bulan Ramadan? Bahwasanya Ramadan ini mendidik kita, mentarbiyah kita untuk supaya menjadi orang yang sabar. Nah, sabar itu artinya apa? Menahan diri. Sebagaimana ya arti daripada som itu adalah imsakun. Imsakun menahan diri. Suatu hal yang mungkin halal bagi kita tapi dilarang di dalam bulan puasa ini. Misalkan kita punya istri, yang punya istri ya. Yang punya suami, itu suaminya sendiri, istrinya sendiri. Tapi kalau siang hari ya kita tidak boleh ya, kita beraib dulu, nanti nunggu malam ya. Apalagi yang pengantin baru itu ujian sekali. Soalnya dulu saya pernah ya, dulu itu saya pernah jadi nganten. Itu pas habis mau Ramadan, datang bulan Ramadan, jadi ujian berat sekali. Alhamdulillah Allah bisa melewati itu dan itu memang kenangan indah yang tak terlupakan. Ya. Nah, ini kita kembali sabar itu ya, imsakun, menahan dari apa yang tidak yang halal bagi kita tapi dilarang di dalam bulan puasa. Misalkan kita dipuji orang kita balas enggak? Boleh balas enggak? Ya, boleh ya. Ya, tapi pisuannya itu yang sesuai dengan kadar yang dipisui ya. Nah, itu boleh. Nah, kalau dikoplok jangan serahkan pipi kanan ke kiri lagi enggak. Ya gitu ya. Jadi potensi itu sabar. Tidak hanya sabar saja, kita di dalam puasa ini dididik disiplin waktunya. Ada waktu berbuka, ada waktu sahur ya. Kalau berbuka itu biasanya kita persiapannya itu tepat. Ya, tepat sekali, apapun kita persiapkan dari buah, kolak, kemudian apa? Macam-macam. Es teh jumbo juga banyak ya. Pengennya semua kita lah habis semua, ya, soft drink nggak lupa.
pengennya setelah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu ya kita teguk air ya. Kemudian disunahkan kita mengawalkan dengan makan kurma. Ya. Kalau bisa yang ganjil ya, 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, itu menurut sunnah. Bila kita sudah baru minum dan makan 1 kurma aja udah teler ya, dan tidak mau lagi. Nah, itu gambaran dunia itu seperti itu. Jadi cuma bentar aja, habis itu udah bosen. Tapi kalau punya istri bosen enggak? Ya kadang bosen. Oh, ya bosen dijol kayak. Nauzubillah min. Ya kita dilatih disiplin di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Yaitu ketika sahur juga ada imsak, ada azan ya, kemudian kita melaksanakan ya kewajiban kita. Dan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala bertujuan supaya kita 11 bulan yang akan datang terbiasa dengan kebiasaan bulan Ramadan. Ya misalkan kita juga setiap harinya tidak lupa tadarus, dan alhamdulillah di Kemenak kita membiasakan tadarus sebelum kita mulai bekerja. Ini adalah satu amalan yang sangat baik sekali dan mungkin kita dawamkan untuk berikutnya, tapi tentunya tidak hanya penyuluh saja ya, semua pegawai kalau bisa. Kadang-kadang penyuluh saja yang kok penyuluh tok iki, liyane ya sunah. Mboten nggih. Nah, itu. Jadi kemudian setelah disiplin apa? Ya kita perbanyak ibadah tentunya. Ya tinggal 10 hari ini marilah kita kentangkan ikat pinggang kita. Nah, membangunkan keluarga kita, anak-anak kita untuk menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail. Kemudian memperbanyak iktikaf. Ya, iktikaf itu ya disunahkan ya, terutama 10 hari terakhir. Ya, yang supaya apa? Ngadang-ngadangi kita itu mendapat namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik ibadahnya selama 80 tahun. Nah ini satu kesempatan yang jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita nanti menjalani puasa ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis itu dinyatakan ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah ya naik mimbar kemudian mengatakan amin sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah engkau mengucapkan kata amin 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 sampai 3 kali ya, padahal enggak ada permintaan doa dari seorang pun. Kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan bahwasanya amin yang pertama adalah yaitu malaikat Jibril itu mengatakan bahwasanya ketika dia mempunyai orang tua selama dia hidup, tapi justru dengan adanya orang tua itu dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, itu kemudian celaka, kata malaikat. Kemudian Nabi mengaminkan. Kemudian yang kedua adalah amin yang kedua, yaitu malaikat menyatakan bahwasanya seorang itu akan rugi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, dikatakan kemudian tidak mengucapkan sholawat kepada beliau. Nah ini termasuk orang yang celaka. Kemudian orang yang celaka yang ketiga adalah yaitu orang yang ketika bulan Ramadan berlangsung dan dia melaksanakan akan tapi dia tidak mendapat ampunan daripada bulan Ramadan tersebut. Nah ini adalah termasuk orang yang celaka, orang yang rugi.
Maka dari itu, marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini, yaitu dengan berbagai hal yang tentunya mendorong kita untuk menjadi lebih baik di bulan-bulan berikutnya. Ya, kemudian selain memperbanyak ibadah, kita juga mawas diri, introspeksi diri, seberapa banyak, seberapa kualitas dan kuantitas amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Apakah sudah maksimal? Ada hal yang mungkin merusak pahala ibadah kita secara sengaja ataupun tidak. Nah, itu kita harus introspeksi, mawas diri. Nah, sehingga dengan evaluasi ini akan memotivasi kita untuk nanti kedepannya kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi, insya Allah, yaitu mendapat predikat takwa sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Jadi menjadi orang yang bertakwa. Ya, menjadi orang bertakwa itu memang sangat mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk kita ijawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pernah Ali bin Abi Thalib itu juga menafsirkan bahwa takwa itu yang pertama adalah apa itu? Artinya ridho bil qalil, yaitu ridho dengan apa yang menjadi anugerah yang dianugerahkan kepada kita, ridho dengan yang sedikit. Kemudian kita juga harus apa itu? Mempersiapkan i'tidadu liyaumir akhir, yaitu mempersiapkan untuk hari yang langgeng, yaitu akhirat. Apa yang kita persiapkan tentunya hal-hal yang menjadi bahan ya, persiapan untuk akhirat nanti, yaitu memperbanyak ibadah. Jadi ibadah tidak hanya ibadah makhluk, tapi ghairu makhluk juga semuanya kita lakukan. Jadi dari A sampai Z itu yang kita lakukan semuanya nilainya ibadah. Ketika kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah memperbanyak ibadah, kita juga harus merefleksikan diri kita. Ya, selama kita menjalani puasa Ramadan ini, mari ya, kita semuanya menjadikan momentum Ramadan sebagai tarbiyah pendidikan kita, ya, supaya nanti 11 bulan di luar bulan Ramadan ini kita terbiasa dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Jadi tidak hanya di bulan puasa saja, tapi lebih bulan-bulan yang seterusnya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin komentar-komentar atau mungkin kenangan apa saja yang panjenengan miliki selama bulan Ramadan, atau mungkin selama kita ngaji di sini ada hal-hal yang mungkin disampaikan Bapak Ibu, monggo. Kalau tidak ada, ya. Oh ya, kalau tidak ada, ini saya kembalikan kepada MC. Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait keutamaan kita mencoba untuk meraih Lailatul Qadar. Rasulullah melaksanakan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saya tanyakan yang pertama, mulai kapan kita bisa memulai i'tikaf seperti yang telah disampaikan di dalam riwayat hadis Rasulullah i'tikaf 10 hari terakhir, mulai tanggal berapa, jam berapa, sampai kapan? Iya. Kalau dihitung mulai 21 kan 9 hari kalian. Iya. Atau
Iya, terima kasih. Jadi itikaf itu memang disunahkan ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi itu sunnah ya, sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ya. Biasanya Nabi SAW melakukan itikaf yaitu di tanggal 21 nih, memasuki tanggal 21, 22, 23 dan seterusnya. Ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30. Iya, kadang kan kalau apa itu malam 21 ya biasanya. Ya, 20 malam. Nah, jadi malam 21 sampai nanti itu nggih, sampai berbuka terakhir nih. Biasanya begitu. Nih, tapi Kanjeng Nabi dan para sahabat pada waktu itu mengkhususkan hari-hari 10 hari terakhir itu hanya untuk itikaf saja. Jadi ya pagi ya sore di masjid terus ya gitu ya. Kalau memang syariatnya begitu sih, yang nama itikaf itu berdiam diri di masjid ya. Kegiatannya apa ya? Berdoa ya, baca Quran, sholat dan sebagainya. Intinya mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya itikaf itu begitu itu. Jadi kalau dulu waktu saya mondok, dulu waktu itu sering itikaf waktu saya muda dulu sering itikaf. Jadi 10 hari terakhir itu di masjid terus nih. Nah itu biasanya Mbak Neni itu saya kalau tahu tidur di beduk itu, di Masjid Al-Wusta itu. Nah, beliau itu tahu kebiasaan saya tidurnya di masjid, kemudian mandi di masjid. Saya itu pernah di Masjid Al-Wusta ya. Nah, sering itikaf terus. Ya. Nah, Pak Sarkin waktu jadi kepala sekolah juga tahu itu. Nah, jadi itikaf itu 10 hari penuh memang diam diri di masjid, mandi di masjid ya, setelah kerja di masjid. Ya. Tapi kalau kita yang biasa udah kerja, udah itu kan lain. Bisa itu kita malam harinya, yaitu kita disunahkan untuk beritikaf di masjid itu. Mungkin ada ya yang lain. Yeah. Jadi kalau itikaf itu ya semuanya harus ditinggal dari istri. Jadi kalau istri mau ada perlu ya, mungkin ya dari luar saja. Biasanya Kanjeng Nabi itu istilahnya dari jendela saja. Misalkan Siti Aisyah itu mau mensisir Kanjeng Nabi, itu dari jendela saja ketika beliau itu beritikaf. Nah itu ceritanya gitu, diriwayatkan begitu. Ada riwayat begitu. Gitu. Jadi boleh istri jenguk itu boleh, ya, tapi istrinya sendiri, ya, gitu. Iya, monggo. Ini itikaf untuk laki-laki ya. Perempuan apa boleh itikaf di rumah seperti sholat taraweh? Kan kalau perempuan digunakan sholat tarawehnya di rumah ya. Iya. Menurut Ustaz gimana? Oh, kalau menurut saya yaitu riwayat yang saya baca ya. Enggak, maksudnya menurut riwayat yang saya baca itu memang banyak itu riwayat yang mengatakan bahwasanya itikaf itu khususan untuk laki-laki. Jadi itu juga kembali kepada ayat di dalam surat Al-Baqarah, ayatnya tentang puasa itu ya. Lupa saya ayatnya. Bahwasanya iktikaf itu memang meninggalkan suatu hal yang keduniawian, ya termasuk wanita gitu. Jadi kalau mau ya ditahan dulu, kangen sama istrinya. Nah jadi memang dan itu sunnah, Kanjeng Nabi itu mengatakan begitu. Jadi kalau iktikaf itu ya dianjurkan itu laki-laki. Kalau bukannya tidak boleh, tidak dianjurkan gitu. Oke, jadi kebanyakan bahkan oh enggak, ini saya juga perawatan jeplak ya. Jadi ya. Yang saya tahu laki-laki maupun perempuan. Oh gitu nggih. Iya.
boleh itu berbeda pendapat boleh. Ya, kalau itu tempatnya khusus. Ada tempat oh itu pengecualian. Kalau memang semuanya wanita ya monggo lah boleh saja. Di rumah ya Kak ya, di rumah ya. Ya itu lebih baik itu kalau istri wanita itu menjaga auratnya. Gimana? Iya, yang dianjurkan itu enggak di masjid itikaf itu. Tentunya yang utama bagi kaum Adam. Ya, begitu mungkin maaf kalau saya memancing keributan. Monggo Pak. Pun ya. Saya kan rumah saya kan di masjid. Apakah termasuk saya sudah Ya, itu enggak usah ditanyakan. Jadi ngetes. Oh, memang rumahnya masjid kok itikaf. Ya, memang asal niatnya aja, nggak mau rumahnya di masjid kok. Tapi wis termasuk itikaf. Tapi ya harus niat dulu nawaitul itikaf ya. Itu ada. Harus nawaitu dulu. Jadi semua amal itu tergantung pada niatnya apa yang ia niatkan. Itu nggih. Ribon? Oh enggak. Pokoknya itu. Ya gitu nggih. Mohon maaf para pemirsa YouTube ini tadi. Iya. Jangan lupa follow, subscribe ya. Mungkin ini keresahan para ibu-ibu wanita karir. Jadi ketika waktu kita habis di kantor dari pagi sampai maksudnya subuh kita sudah bangun, saya nyepanya dan kemudian kerja sampai jam 4. Kemudian kalau misalkan seperti yang masih punya omongan kecil gitu kan repot ngurus anak sehingga kita hampir jarang untuk secara pribadi beribadah, maksudnya jadi jarang baca Quran, jarang pengajian, jarang nah jalan kita untuk mengisi mungkin tidak hanya di Ramadan ya, di luar Ramadan pun mungkin akan seperti itu, istilahnya kayak menjoli untuk biar kita bisa ibadah juga punya nilai plus untuk mencari ganjaran yang Ya itu ini menjadi istri yang solehah itu sudah menjadi pahala. Jadi membake kelambine suami itu ganjarannya kayak haji kalau umroh. Jadi tidak, iya memang mungkin nunggu pensiun nanti ya kalau biasanya kalau pegawai-pegawai itu pada habis pensiun serta pengajian tinggi, dulunya sibuk dengan anaknya ini. Nah tapi itu semua jerih payah. Iya tapi jenengan sudah dapat ganjaran itu. Jadi menjadi istri yang solehah melayani suami, wis termasuk wis mencakup ini podo ganjarannya. Gini apa nggih? Nah nggih ngoten Pak Arifin. Empat barangkali itu perempuan yang akhir yang pertama dia sholat laksanakan, puasa laksanakan meskipun hanya wajib, kemudian dia bakti kepada suaminya untuk menjaga kemaluan. Nah, niku jenenge itu surga niku ngoten niku, beda-beda nggih. Jadi memang beban anu nggih. Mungkin sampai di sini dulu, mungkin di lain waktu nanti bisa kita bersenda gurau, bertanya-tanya. Atau mungkin dari Ibu sih. Tadi ada. Iya, nah biasanya. Iya tuh. Ini saya tuh punya doa yang sampai sekarang itu belum terkabul ya. Nah, kiat-kiat apa ya tadi 10 malam terakhir ini saya harus mengucapkan doanya seperti itu. Kiat-kiatnya apa Pak? Ini kan supaya terkabul. Kiat-kiatnya maksudnya? Biar terkabul. Apa ya? Kiat-kiatnya supaya Ya kita enggak tahu kan doa itu dikabulkan apa enggak. ya, saya harus gimana? Ya terus mujahadah terus ya. Jadi bersungguh-sungguh terus nanti kan ya jangan putus asa. Nah, dari doa jenengan
Waladai asumi rohilah ya. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jadi doa terus. Saya kok doa minta jodoh ndak dapat jodoh. Nah, jangan putus asa. Gitu. Berarti kan belum jodoh gitu. Jodohnya sampai segitu. Nah, itu yang kita harus menerima itu. Apa yang menjadi ketentuan Allah. Mungkin gitu ya Bu Suci. Jadi kita terus doa terus, Bu. Nggak ada akhir gitu. Jadi gitu. Oh enggak? Pon nggih. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, menjadi pencerahan bagi kita semua, bekal bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Terima kasih Ustaz Haji Fakih Hidayat yang telah menjalankan materi pada hari ini. Mudah-mudahan kebaikan yang ada dapat kita laksanakan dan kekurangannya kita lengkapi. Akhirnya kajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.